Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Babe di channel apa nih? Cerita Babe. Pastinya di channel Cerita Babe. Apalagi kalau kita bukan cerita. Cerita menarik ya. Cerita yang bikin kita bisa jadi nggak boring. Boring. Nanti kalau boring nanti diborong. Nggak bisa ngeborong, ngeboreng. Oke, Abang Empok, kita bawain satu hikayat lagi. Jangan pakai lama-lama. Hikayat ini saya ambil dari buku Kisah Sulam. Ya. Dan penulis Kisah Sulam Aulia ini ngambil kisah ini dari satu hadis riwayat Imam Muslim. Kita mulai aja ceritanya. Jadi ceritanya ada seorang anak muda jalan di satu gurun ya. Nah gurun itu gurun apa ya? Bisa gurun Sahara, gurun pasir, di gurun lah ya. Yang pada saat itu kondisinya tandus, yang nggak mungkin ada orang bisa bertani di sini. Waktu dia jalan, dia tertegun ya. Kalau bahasa Indonesia tertegun, kaget. Kalau kaget apa? Pokoknya ngerasa ada satu keajaiban yang terjadi pada itu hari. Kenapa? Dia lihat ada awan mendung gulem ya, awan yang rada gelap di atas. Itu di sekitar awan itu bersuara ya, ada suara, tapi kan zaman dulu nggak ada sound system ya, halo halo halo, nggak ada, tapi itu kelihatannya suara itu di sekitar awan itu. Suara itu seperti kalimat perintah, wahai awan hujanilah ladang si fulan, tanda kutip menyebutkan nama seseorang. Itu suara udah bikin mencengang, kan ini anak muda, dari mana ini suara, ya Allah, Kau maha kuasa lah ya. Dari mana ini suara bisa kedengaran kayak gini? Ya, ada suara kalimat perintah nyuruh awan itu bergerak, uh, ngujanin satu lokasi si fulan. Maka bergerak ini awan. Ini anak muda kagak mau kehilangan momentum ya. Tum mah. Begitu awan bergerak, dia ikutin kemana itu awan bergerak jalan. Ya, sekire awan itu berhenti dan anak muda itu berhenti. Sekire awan itu berjalan, anak muda ini jalan. Dan berhentilah. Ini awan di satu lokasi gurun. Turunlah hujan. Ya, di lokasi gurun yang rada miring. Ya, turun hujan. Rupanya di gurun itu udah ada galengan ya, jalan air selokan. Kalau kata orang kita Jakarta, Jakarta selokan ya, bahasa ada gotnya lah, ada jalanan air. Mengalirlah air itu ke bawah ke area pertanian. Ini anak muda begitu air udah turun, hujan udah turun, sekiranya air udah cukup ngalir, diikutinlah ini galangan air. Sampailah di satu titik di mana si anak muda ini ngelihat ada orang tua lagi ngapain? Lagi ngatur itu air. Maka dideketin lah ini orang tua. Ama ini anak muda. Beh, lagi ngapain beh? Katanya anak muda. Ini gue lagi ngatur nih air. Jalannya. Ke sono, ke sini, ke sono. Ya. Nah sekiranya ladang yang ini nih lagi umur berapa, airnya berapa, gue atur. Yang ini udah mulai ada buahnya, kita sedikitin takut air. Takut kebanyakan air nanti busuk buahnya. Nah yang ini udah kering nih, ya udah kelihatan ada buahnya mau panen. Nah ini kudu kita atur. Begitulah aing ngatur. Cerita punya cerita selesai si babe ngatur-ngatur, ada gubukan lah seperti di sawah itu ya, ada gubukannya, dan si babe ini bawa bekal. Ya tong, ngopi deh, ngopi, kita ngopi tong di kebun di sawah, di apa di gubuk babe. Ngopilah di gubuknya itu ya, dan sambil ngobrol ngalor ngidul. Di akhir pembicaraan inilah pembicaraan yang perlu kita simak dalam cerita ini. Teh, apa tong? Amalan apa yang babe lakuin sehingga kebun babe ini
loh ripah, gemah ripah loh jenawi totok tentrem ketora harjo, ya nggak tahu tuh artinya apa, tapi ada subur apa ya, subur banget, ya. Kenapa ya be, amalan apa yang Babe lakuin, amalan apa ya, eh Babe cuman ngelakuin ini tong, satu hal yang Babe perhatiin ketika Babe panen di kebun yang ini ya, yang kebun ini masih pembibitan nih, masih masih jalan lah pertaniannya, ya. Nah begitu udah panen, Babe kagak pakai dulu nih duit, Babe kumpulin, Babe pastiin dulu semua udah kejual, keterima lah ya. Keterima misalnya jumlahnya 100.200 misalnya. Babe bagi tiga, Bapak tong. 400 ya. 400 ini Babe pakai buat apa? Buat kebutuhan rumah. Buat kebutuhan rumah. Babe pasti 400 ini cukup dah. Kagak usah pakai nambah lagi. Kebutuhan lo 400 sudah cukup. Yang 400 lagi Babe balikin modal. Babe kembaliin buat nanam pupunannya, bibitnya, lahannya, perawatannya, biaya semuanya. Nah yang 400 ini lagi ya, 30% dari penghasilan ini Babe pakai buat berjuang di jalan Allah. Entah itu nyumbang masjid, nyumbang yatim, pokoknya ini uang kagak boleh keluar kemana-mana kecuali di jalan Allah. Itu aja yang Babe lakuin. Abang Bo, demikianlah kisah ini. Semoga khususnya Babe ya bisa ngambil manfaat dari cerita ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe sekiranya cerita ini menarik dan bisa di-share. Dan kalau kita mau ketemu di video selanjutnya, cerita selanjutnya, jangan lupa subscribe. Babe undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya cakep tuh. Kita bawain hikayat orang soleh. Ini banyak manfaatnya. Udah gitu seru lagi mendengerin. Cerita orang-orang soleh ini bikin adem jiwa.